Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Ansori dari UPTD SPF Kretek 3. Pada kesempatan ini saya akan membahas masalah perkembangan sosial dan spiritual peserta didik. Perkembangan dan spiritual peserta didik. Yang pertama adalah pengertian perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Tentunya ini ada kaitannya dengan yang namanya emosi. Kenapa bisa begitu? Karena emosi adalah perasaan yang ada dalam diri individu. Jadi setiap individu ini punya perasaan yang dinamakan dengan emosi. Emosi ini berupa perasaan senang, terus tidak senang, perasaan baik, perasaan buruk, perasaan cemas, dan perasaan-perasaan yang lain. Ini namanya emosi. Setiap manusia yang lahir pasti sudah dibekali dengan emosi. Dengan emosi ini, setiap manusia yang lahir pasti sudah mempunyai perasaan atau emosi. Emosi ini juga bervariasi mengikuti fase lahir dari anak tersebut. Bisa punya emosi yang senang, bisa marah, dan lain sebagainya. Karakteristik perkembangan emosi, sosial, dan spiritual. Jadi ada karakteristiknya. Terus berkembang, emosi ini akan terus berkembang. Menurut pendapat Lewis, proses emosi ini ada 5 tahapan. Jadi anak yang baru lahir ini sudah punya perasaan, sudah punya emosi. Menurut Lewis ini proses emosi itu ada 5 tahapan. Apa saja yang 5 tahapan itu? Yang pertama adalah elisitos atau dorongan berupa situasi. Jadi mereka itu punya keinginan, punya dorongan. Pada saat marah dorongannya seperti itu, pada saat senang juga seperti itu. Ini teori menurut Lewis. Yang kedua, state. Apa itu state? State adalah perubahan spesifik yang terjadi dalam aspek psikologi. Jadi berfase, bervariasi, meningkat. Ada peningkatan emosi. Yang nomor 3 menurut Lewis adalah reseptor. Artinya aktivitas sistem saraf. Aktivitas sistem saraf ini juga mengikuti perkembangan semenjak mereka lahir. Jadi emosi ini sudah juga melakukan peningkatan tahap demi tahap. Yang kelima menurut Lewis adalah experience atau persepsi dan interpretasi individu pada kondisi emosionalnya. Jadi tahapan-tahapan selanjutnya ini adalah persepsi. Jadi punya pemikiran-pemikiran yang juga merubah dari tabiat emosi itu sendiri. Terus apa faktor yang mempengaruhi perkembangan emosi, sosial, dan spiritual? Nah, selain daripada yang sudah saya sebutkan, ada faktor yang mempengaruhi perkembangan dan
sosial, dan spiritual. Yang pertama adalah pengaruh keadaan individu itu sendiri. Jadi di dalam mereka, di dalam tubuhnya sendiri. Jadi pengaruh keadaan individu itu sendiri. Jadi dari jiwanya itu sendiri. Pengaruh keadaan individu itu sendiri yaitu kegiatan belajar dalam perkembangan emosi anak ada 5 jenis. 1. Belajar secara coba dan ralat. Jadi belajar mencoba. Yang kedua, belajar dengan cara meniru. Jadi yang di awal ini belajar secara mencoba, dilanjutkan dengan yang kedua yaitu meniru. Jadi apa yang dilakukan oleh orang lain, maka si anak ini akan meniru. Misalnya orang lain itu menangis, si anak ini akan juga meniru bagaimana itu menangis. Jadi kalau orang lain itu tertawa, jadi si anak ini juga ikut meniru tertawa, dan lain sebagainya. Terus yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Utamanya ya anak-anak yang masih kecil, jadi mereka menonton sebuah televisi, ada yang menjadi peran ini, mereka juga akan terinspirasi untuk meniru tokoh-tokoh yang mereka tonton. Nah, ini juga sudah dari dirinya sendiri, menyesuaikan keadaannya sendiri. Oleh karena itu, di tahapan ini mereka belajar dengan cara meniru. Apa yang orang lain lakukan, maka si anak ini akan meniru yang dilakukan oleh orang lain. Misalnya minta-minta sama orang tua dengan caranya seperti ini, meniru orang lain. Yang ketiga, belajar dengan cara mempersamakan diri. Jadi apa yang mereka lihat, apa yang mereka rasakan, maka mereka akan meniru, akan ditiru. Secara tidak langsung mereka itu akan meniru apa yang mereka lihat dan apa yang mereka rasakan. Maka pada fase yang berikutnya adalah belajar melalui pengkondisian. Jadi mereka itu bertahap, sedikit demi sedikit meniru. Dengan kondisi seperti ini, mereka harus sama dengan apa yang mereka tonton. Yang kelima adalah belajar di bawah bimbingan atau pengawasan orang tua atau guru. Jadi di samping mereka belajar dengan cara-cara yang lain, mereka juga belajar apa yang dibimbingkan sesuai dengan usia mereka. Nah, di sini juga akan mempengaruhi emosi anak. Terus yang lebih dari faktor yang pengaruhnya adalah konflik dalam proses perkembangan. Nah, ini. Jadi konflik ini juga akan membentuk jiwa anak di dalam mereka berkembang. Tahap demi tahap, sedikit demi sedikit, mereka akan juga mengikuti perkembangan kehidupannya mereka. Terus yang tak kalah pentingnya adalah C, yaitu faktor lingkungan. Lingkungan ini membentuk perkembangan anak. Jadi kalau mereka hidup di lingkungan yang agamis dari mulai kecil, maka sampai dewasa pun mereka akan mengikuti lingkungan yang kurang bagus. Kalau mereka ada di lingkungan yang baik, sampai dewasa pun mereka akan menjadi baik. Nah, faktor yang mempengaruhi perkembangan sosial ini, ya faktor individu, faktor lingkungan, dan faktor-faktor yang lainnya juga ini membentuk karakteristik anak. Nah, oleh karena itu, di dalam kami menyajikan ini, mohon bimbingan Bapak dosen, semoga lebih banyak memberikan ilmu kepada saya pribadi untuk saya kembangkan di lembaga saya SDN Kretek 3. Kurang lebihnya mohon maaf. Wa akhiran wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.